halo semua, apa kabar dan selamat datang di Autonet Max. Biarpun kita biasa bahas mobil, kita boleh dong kali-kali goes ya. Ya, jadi kita baru dapat sepeda dan di sini ada 2 mobil ya. Kenapa? Ada orang di belakang. Lah, Grady, sepeda baru. Wih dong, keren nggak? Nama sepeda praktis ya. Lu gak bisa naik sepeda, latihan segala. Lihat dulu sepeda gue keren nih, ada biru-birunya kayak hybrid. Ya sepeda lu kayak bajai 2 tak. Jangan salah, saat 2 tak kuku blayer, disitulah motormu keder. Udah nggak boleh beredar itu. 2 tak tetap aja, jangan salah. Lagi mending sepeda gua, nama jelas Genio JDM. Yang motor apa yang mobil? Terus ini apa nih mobil berdua nih? Hah? Ini kita mau di review? Ya gitu deh, lagian kan kita tim mending-mending. Oh ya, gue pegang ini mending Wuling. Mending DVSK. Lah dari dulu ya mending Wuling, nggak ada mending DVSK. Ya, aduh emang susah sih ya kalau ada ing-ingnya ya. Nah, iya, ya udah kalau gitu sekarang kita mulai aja bahas kali ini ya. Mulai, sapa dulu. Siapa? Tuh yang dinonton. Oh iya, halo teman-teman. Jadi kali ini di episode kali ini kita mau compare si Wuling Almas sama DVSK Glory iAuto. Iya. Bukan 580 ya. iAuto. Ya jadi yang ini 7-seater, sama-sama Cenggo Turbo, CVT, dan sama-sama idaman tim mending-mending. Betul. Oke, mau tahu kayak gimana lanjutnya? Tonton terus video ini. Nggak, lu duluan, gue mau sepedaan lagi. Sepeda lu mentok lu. Gue mau jalan. Oke, sekarang kita ngomongin dari bagian eksteriornya dulu si DFSK Glory iAuto ini ya. Kalau kita lihat nih ya, dia memang basisnya masih sama kayak Glory 580. Tapi depannya tuh sekarang udah dirombak, jadi lebih ganteng, lebih enak dilihat meskipun kelihatan banyak referensi mobil Eropa gitu ya. Grillnya, terus lampunya. Ini lampunya udah full LED, lampu sennya juga udah sekuensial, udah jalan-jalan gitu. Ya, harusnya pertama kali Glory 580 keluar, itu bentuknya udah kayak begini gitu loh. Yang baru keluar sekarang. Terus kalau kita lihat bagian sampingnya masih sama kayak Glory 580, tapi dia sekarang peleknya baru ya, model baru, dan juga warnanya udah gunmetal grey. Kelihatan cakep sih, kelihatan lebih elegan. Ukurannya juga pas, R18, sama proporsi mobilnya tuh pas. Tapi dia kaliper remnya itu warna merah. Mungkin biar kelihatan kayak Brembo, tapi padahal Brembo. Oke. Mungkin akan lebih keren kalau misalnya di kaliper remnya itu ada logo DFSK-nya. Jadi kelihatan kayak BBK kan, kayak Big Brake Kit gitu. Terus bagian belakangnya ya bentuknya juga masih sama, cuman lampunya itu sekarang udah LED dan mirip sama kayak Volvo ya. Ada Torx hammernya gitu bentuknya. Itu udah full LED, lampu sennya juga sekuensial, bagasinya udah power tailgate dan udah bisa pakai sliding kaki bukanya. Memang kalau mobil Cina itu dia banyak karakter itu nyomot-nyomot brand lain gitu referensinya. Akhirnya dia kayak belum punya karakter gitu ya. Sekarang kita lihat ke Wuling ya. Nah, sekarang kita pindah ke Wuling Almas 7-seater ini. Dilihat dari dimensinya ya, ini udah kelihatan banget kayak Almas tuh lebih gede gitu. Terus ini juga posisi kap mesin aja kita bisa lihat nih. Almas tuh kayak lebih mengintimidasi gitu loh. Bentuknya tuh kelihatan kayak kelasnya lebih up-nya lagi gitu. Dan dia ini kalau misalnya kita lihat dari jauh gitu ya, lebih menarik perhatian ya dibandingin sama DFSK gitu. Bentuknya tuh striking banget, tapi memang itu awal-awalnya kayak gitu. Kalau udah sering lihat di jalan, lama-lama kayak biasa aja ya gitu ya. Mungkin itu biasanya ciri khas mobil-mobil yang desainnya tuh futuristik, yang tajam-tajam, edgy itu biasanya memang kita lebih cepat bosan. Kalau kayak DFSK gini dia biasanya lebih long lasting desainnya. Nah, terus si Wuling ini kalau kita lihat ya, dia depannya sih masih sama ya kayak yang 5-seater, cuman ini lampunya di smoke ya. Jadi bukan lampunya di smoke dari bawaan, memang di smoke sama ownernya. Bagian samping kalau kita lihat peleknya itu dia ukurannya 17 dan kayak nggak proporsi sama mobilnya ya. Bannya ketebelan, peleknya kekecilan gitu, kayak
kayak apa bodybuilder udah ini lupa leg day dia, lupa latihan kakinya gitu. Terus bagian belakangnya kita lihat. Nah, karena dia yang 7 seater, dia knalpotnya nggak palsu. Jadi ada di sebelah kiri itu knalpotnya asli, bukan aksen, tapi sayangnya dia pintunya belum power tailgate gitu. Dan lampu belakangnya juga di smoke sama ownernya, itu bukan bawaannya. Oke, kira-kira kayak begitu bagian eksterior dari kedua mobil ini. Nah, tadi Grady udah bagian luarnya, kendor. Sekarang kita bagian dalamnya. Kalau dilihat, dia yang paling mencolok adalah di sini ada panel kayu baru. Sebenarnya oke, jadi ambience-nya agak mewahan dikit, tapi ya kedepannya mungkin bisa dipilih motif yang lebih bagusan dikit. Tapi di atas kita masih dapat bahannya empuk-empuk sampai ke sini, tapi ke bawah-bawah udah mulai plastik-plastikan. Di sini juga masih ada kulit-kulitan. Dan kalau misalnya kalian lihat posisi duduk di mobil ini emang agak sedikit aneh. Pertama, dia setirnya cuma bisa tilt, nggak bisa teleskopik. Ini wiper sama lampu udah auto ya. Dan joknya itu kalau misalnya tangannya kita pas, kakinya nggak pas. Kalau kakinya pas, tangannya nggak pas, seperti itu. Cuma untungnya dua jok depan udah elektrik dan bantalan sampingnya bagus. Supportnya pas buat di badan. Dan yang baru di sini adalah panoramic sunroof yang sangat gede. Dan hal baru lainnya adalah di sini kita dapat monitor yang lagi-lagi comot sana sini. Ini seperti merek Jerman. Ini juga dan mobil ini belum punya auto brake hold. Kalau urusan kantong-kantongnya ya, ada di sini satu, ada USB sama auxiliary, cup holder, power outlet, sama ada glove box. Cuma kayaknya nih di unit ini aja ya, ini ngeplek itu. Dan salah satu highlight atau poin penting dari mobil ini adalah iTalk-nya. Jadi kayak kecerdasan buatannya, kita bakal coba. Cara aktifasinya gampang, tinggal ngomong Hi Glory, tapi kita lagi loading dulu. Tapi dia cuma bisa pakai bahasa Inggris, jadi belum bisa pakai bahasa Indonesia ya, jadi kurang lokal kontennya. Tapi kita coba aja. Hi Glory, open panoramic sunroof. Nah, Hi Glory, close sunroof. Dan dia juga bisa buka jendela, dan nggak cuma jendela depan, jendela belakang juga bisa. Hi Glory, Hi Glory, open rear window. Jadi nggak cuma jendela depan yang bisa dibuka ke perintah suara, jendela belakang juga bisa. Dan hal lainnya adalah di sini kita masih dapat speedometer yang sama dengan 580 yang lama. Dan kita juga dapat 4 airbag di sini, 2 depan, 2 samping. Sama hal yang gue suka adalah dia stability controlnya dideketin ke driver. Karena ini fitur yang penting, jadi nggak boleh ditempatin di sisi yang lain, ntar penumpangnya iseng gitu kan. Dan mobil ini punya kamera 360 derajat, tombolnya ada di sebelah sini. Dan kesan pertama waktu ngeliat mobil ini dari dashboard dan interiornya adalah kayak mereka tuh pengen masukin semua yang bagus-bagus, kayu, kulit-kulitan, jahit-jahitan, dan piano black di sini. Cuma masih kelihatan nabraknya sana sini, nggak sinkron, nggak harmonis seperti rivalnya. Ngomong-ngomong rivalnya, nanti kita bahas rivalnya. Sekarang kita ke belakang dulu. Nah, sekarang gimana rasanya duduk di baris kedua? Ini posisi depan udah posisi nyetir gue sendiri, meskipun ya nggak enak-enak amat. Mobil ini, ruang kepalanya bagus, biarpun ada panoramic sunroof yang biasanya bakal makan sedikit tepat, tapi ruang kepalanya bagus. Yang tidak sebagus ruang kepala adalah ruang kakinya. Ya biasa aja, nggak sempit, cuma buat sebuah mobil Tiongkok, gue berharap lebih dari ruangnya. Ada armrest, ada cup holder, ada AC, tapi nggak ada charger. Dan mobil ini, kursinya dia bisa digeser maju mundur, atau rebah tegak. Sayangnya dia support bagian bawahnya, bagian paha dia agak kerasa dingklik karena supportnya agak kurang naik dan kurang panjang. Padahal sandaran rebahnya tuh enak, headrestnya juga empuk. Tapi sedikit kekurangan adalah dia punya jendela itu agak meninggi ke belakangnya. Jadi kayak melebihi bahu kita di sebelah sini, jadi sedikit claustrophobic seperti itu. Kalau mau duduk di tengah, dia gundukannya nggak begitu gede, jadi masih lumayan proper. Sama ada kantong di sini dan di sini. Tapi kekurangan yang paling ganjel buat kita adalah dia akses bangku baris ketiganya masih standar setir kiri. Karena kita kan di Indonesia, kita setir kanan, jadi kita turunnya di sebelah kiri. Harusnya akses baris ketiganya itu di sini. Tapi entah kenapa, dia akses one touch slidingnya masih di sini. Jadi kita tuh harusnya turunnya tuh ke pinggir jalan, ini malah ke tengah jalan, disamber.
Nah, sekarang kita mau masuk ke baris ketiganya. Sekarang yang kalian lihat adalah gimana cara kita masuk dari tengah jalan. Nah, itu gampang kan? Nah, sekarang kalau kita mau masuk dari pinggir jalan, dari trotoar, malah disusahin. Ini, oke, kelipet. Tapi, ini kaki kita lewat mana coba? Apa? Jadi kita harus jadi atlet lompat ini ya, lompat jauh nih. Karena gue bukan atlet. Aduh. Gue melihat proses ini terlihat sangat konyol. Nggak gampang, susah, repot. Ya, gue ngerti mobil ini juga buat diekspor, tapi kan ini juga buat Indonesia gitu loh. Ini pindahin lah ke sebelah sini aksesnya. Katanya buatan Indonesia, buatan Serang, buatan Cikande. Harusnya bisa dong pindahin aksesnya dari sini ke sini. Bener-bener ya, buat yang aman disusahin, buat yang bahaya digampangin. Sungguh untuk mencari adrenalin mobil ini. Oke, sekarang gimana luasnya? Untuk ruang kepala tinggi gue 178, masih ada sisa, tapi ini udah paling belakang ya, ini mentok. Jadi mungkin harus begini dikit, kompromi aja sama orang-orang di baris kedua. Ada 2 cup holder di sini, ada 2 cup holder di sini, nggak ada charger, nggak ada AC. Udah selesai, sekarang kita keluar. Lagi-lagi. Sekarang untuk bagasinya kan tadi selain bisa sliding, dia juga bisa seperti biasa aja. Kalau misalnya lagi mode 7-seater kayak gini, emang space dari bibir bagasi ke sini agak kecil ya, wajar. Namanya juga mobil 3 baris ya. Tapi kalau misalnya pengen diratain, 1, 2. Terus kalau pengen lipat yang baris kedua, kita harus ke sampingnya. Karena tuasnya di samping. 1. Dan kita dapat bagasi yang rata lantai. Dan nggak seperti Almas yang antara baris ketiga sama kedua ada jeglokannya. Ini dia rata sampai baris kedua dan bisa buat masukin sepeda, bukan sepeda lipat, tapi sepeda yang agak gedean dikit. Nah, sekarang gantian bahas Almas. Sebenarnya Autonet Max sudah banyak banget bahas Almas berkali-kali, tapi kita ingetin yang penting-penting aja dari mobil ini plus minusnya. Pertama, kalau setir dia seperti biasa ya, cuma bisa naik turun doang. Lampunya belum auto, wipernya juga belum auto. Dan untuk jok elektrik dia cuma ada di supir, nggak ada di penumpang depan. Transmisi pasti pakai CVT sama kayak si Glory, dan dia pakai electronic parking brake dan ada auto brake hold. Ini yang Glory nggak punya. Dan kalau kita ngelihat dashboardnya, di sini ada lapis kulit, di sini empuk-empukan, ke bawah dia udah plastik-plastikan dan ada piano black. Tapi keseluruhan desainnya, garis-garisnya dan bahan-bahannya itu kayak padu padanya pas, kesannya harmonis dan lebih mewah daripada rivalnya yang sama dari Tiongkok seperti itu. Dan kita langsung ke inti dari mobil ini adalah layarnya yang gede kayak Volvo, kayak Tesla seperti itu. Dan layar ini mengontrol semuanya, radio, AC, telepon, macam-macam. Ada plus minusnya. Plusnya ini jadi kelihatan futuristik ya kan. Orang seneng HP layar gede, laptop layar gede, bahkan mobil layar gede-gede. Minusnya jadi agak kurang praktis karena misal kita baru nyalain mobil, kita harus nunggu kayak sekitar 10 detik baru bisa nyalain AC. Agak nggak praktis di hari yang panas seperti ini. Dan agak distracting kalau misalnya ngatur gitu, terus harus lihat layar. Mungkin bisa kali ditambah tombol rotary kayak misalnya si Glory kan. Jadi kalau misalnya lagi nyetir, tinggal begini-begini, nggak usah lihat ke layar. Lebih aman. Tapi yang paling penting dari mobil ini di layarnya adalah adanya Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Ya, bisa macam-macam ya, bisa buat buka jendela, buka sunroof, Oke, dan membuka jendela pengemudi. sudah dibuka, terima kasih. Ya, macam-macam. Dan salah satu perbedaan antara Glory dan Almas adalah kalau Almas yang auto up and down itu cuma jendela pengemudi. Kalau Glory, semua jendela depan belakang all auto. Nah, kalau laci, di sini ada satu glove box, di sini ada 2 cup holder, dan ada satu center console box. Cuma sama seperti Glory ini nggak bisa dimaju mundurin. Oke, karena bagian depan kayaknya udah ya. Sekarang ke belakang. Sebelum kita bahas baris ini ya, di depan ada yang kelupaan tadi. Pertama, kita nggak suka penempatan tombol ESC, stability control, yang lebih dekat ke penumpang daripada pengemudi. Feature yang vital dan berkaitan dengan pengemudi harus lebih dekat ke pengemudi, seperti itu. Dan dia juga punya cruise control ya, sama seperti Glory. Oke, sekarang baris kedua. Di sini ruang kepala masih bagus ya, ada panoramic sunroof yang gede. Tapi hal yang paling memuaskan di sini adalah ruang kakinya lebih bagus dan lebih leluasa daripada
Glory. Dan kalau mau duduk yang santai pun, kita turunin paha kita, terus sandarin ke headrest, rasanya lebih enak. Kalau misalnya ini panjangnya sedikit aja, mungkin akan lebih enak lagi. Kelengkapan di sini apa aja? Ada AC, ada charger, di Glory nggak ada ya. Di sini ada armrest, ada cup holder juga, dan dia sound systemnya buatan Infinity. Kalau kita mau duduk di tengah, juga masih enak karena lantainya sangat rata dan sandarnya juga masih relatif sama seperti bagian kiri dan kanannya. Nah, kalau kalian beli Wuling Almas, kalian dapat karpet interior dari Comfort, dan di sini dia udah langsung ditempelin emboss Wuling Almas. Jadi kelihatan kayak aksesoris resmi dari Wulingnya, dan emang lebih nunjang Comfort sih buat di kaki, jadi diinjak tuh enak. Nah, sekarang kita mau masuk ke baris ketiganya, dan sebelum masuk, lihat ya, di depan ada kantong di masing-masing balik jok depan, sama kursinya bisa sliding dan reclining, bisa maju mundur, bisa rebat tegak. Dan ini dia contoh yang baik dan benar buat mayoritas atau semua pabrikan mobil. Kalau mobil setir kanan, akses buat baris ketiga harus dari sebelah kiri sini. Dan aksesnya itu one touch tumble, spesial lega, gampang buat keluar masuk. Ini baru benar. Nah, kalau duduk di sini tuh ruang kepala ya sisa cukup lah kalau buat level baris ketiga ya. Ruang kaki, kalau misalnya ini dimundurin habis, tinggi gue 178, gue udah nggak punya ruang lagi. Tapi kalau dimajuin, ya bisa lah kayak sebentar, kayak 15-30 menit mungkin. Tapi fasilitas ini lebih banyak daripada di Glory. Contoh, ada AC belakang, ada cup holder ya, lebih dikit ya. 1, 2, 3 itu, dan ada charger. Jadi ya sedikit lebih manusiawi biarpun ini baris ketiga. Sekarang saatnya kita keluar. Yang aman dibuat mudah. Nah, sekarang kita bahas bagasi dan akomodasinya. Dan seperti kita bilang tadi, Almas nggak ada power tailgate, jadi bukannya manual ya. Dan jarak dari bibir bagasi ke jok paling belakang emang tidak selega si Glory. Tapi buat ngelipetnya masih gampang. Ini kita taruh bawah dulu sebentar. Nah, ini buat ngelipet baris ketiganya, dan sama seperti Glory juga, kalau pengen ngelipetnya sebelah sana, kita harus ke pintu samping. Kalau di Almas, tergantung seberapa maju atau mundur jok baris kedua, bisa ada lubang atau celah di antara jok baris ketiga sama baris kedua. Jadi bisa ada risiko barangnya tuh jatuh ke lantai. Jadi hati-hati. Dan sekarang kita coba lagi masukin sepedanya. Oke, sekarang kita ngomongin rasa berkendaranya si Glory iAuto ini. Pertama kita ngomongin dari posisi duduknya dulu ya, ergonomi posisi nyetirnya. Nah, kursinya ini dia itu bisa diatur ketinggiannya ya, dan ini udah gue atur yang paling rendah, dan posisinya memang nggak tinggi-tinggi banget, jadi enak lah, kaki itu juga masih bisa ngelonjor gitu. Jadi nggak kerasa kayak nyetir mobil SUV nih, jadi lebih kerasa kayak nyetir mungkin mobil hatchback gitu ya, nggak sengelonjor sedan sih memang. Nah, terus kalau posisi tangan ke setir itu dia, ini dia nih, karena setirnya dia nggak bisa diatur teleskopik, jadi posisinya agak jauh setirnya. Kalau kayak gini kita mesti ngorbanin salah satu, kalian mau lebih enak posisi kaki atau mau lebih enak posisi tangan. Ini sekarang gue lagi setting lebih enak posisi kaki, jadi tangan gue kalau pegang gini mesti agak lebih maju lagi ya gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin visibilitas nih, karena posisi duduknya kan dia nggak terlalu tinggi ya, tapi sebenarnya nggak mengganggu juga. Dia pilar A-nya ini agak rebah sih, jadi memang kalau misalnya kita lihat di bagian sini nih, blind spotnya itu lumayan. Kalau di perempatan harus lebih hati-hati.
Terus kita ngomongin langsung ke feeling setirnya. Setirnya ini, gue bisa bilang ini dia paling enak dari semua mobil buatan Tiongkok yang pernah gue coba gitu. Jadi setirnya dia responnya oke, terus akurasinya juga bagus, feedbacknya agak kurang sedikit tapi cukup lah, dan dia bobotnya ada gitu, bobotnya pas. Soalnya biasanya mobil-mobil buatan Tiongkok itu setirnya bener-bener blend, rasanya kagak ada gitu, feelingnya kagak ada, feedbacknya kagak ada, bener-bener blend banget. Tapi yang ini enggak nih. Oke, terus kita lanjut ke suspensi. Suspensinya ini dia kaku, jadi memang kalau bisa kita pakai buat nekuk-nekuk belok-belok gitu, dia sway-nya nggak gitu banyak. Tapi kalau misalnya kita lewatin jalanan rusak, kalau di kecepatan rendah dia masih oke lah, masih forgiving, masih lumayan nyaman. Tapi kalau udah kecepatan tinggi di jalanan yang agak nggak rata, itu bagian belakangnya dia kayak berasa nggak nempel gitu, reboundnya tuh lambat ya. Dan karena memang dia suspensi bagian belakangnya masih pakai torsion beam, mungkin nggak sestabil Almas kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin performa mesinnya, dia pakai mesin 1500 cc turbo dengan tenaga 150 horsepower dan torsinya 220 Nm gitu. Memang angkanya cukup juga ya, lumayan oke. Dan yang penting itu responnya gimana kalau kita pakai dalam kota atau harian nih. Sekarang kita coba agak injek. Lumayan instan. Meskipun di tenaga di atas kayak 2000 mau ke 3000 rpm tuh agak hilang. Dan perlu diingat juga dia pakai transmisi CVT. Dan menurut gue ini CVT-nya lumayan halus dan responnya lumayan bagus. Karena biasanya mobil yang pakai CVT itu agak lemot ya kalau ditarik. Meskipun ini dia belum sebagus CVT mobil Jepang, tapi ini udah ya udah bisa gue bilang enak lah buat dipakai harian. Nggak nyebelin gitu, nggak belet. Terus kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakar dari si Glory iAuto ini, dia agak misterius. Kenapa kayak gitu? Karena di MID kagak ada. Jadi indikator TPMS itu ada, terus apalagi tuh driving mileage, kayak gitu-gitu ada, speedometer, tapi konsumsi bahan bakar dia nggak ada. Ada apa di situ? Perlu dicurigakan. Nah, kalau kita ngomongin kenyamanan sedikit lagi ya, soal kekedapan kabin nih. Kekedapan kabinnya sebenarnya dia oke, tapi masih kalau misalnya kita nyusul atau misalnya ada motor lewat, ada mobil lewat, itu masih kedengeran. Suara bannya juga masih kedengeran, tapi nggak gitu mengganggu sih, jadi masih oke aja. Tapi kalau misalnya dibandingin sama kayak CR-V gitu ya, jauh kedapan ini. Nah, terus ada satu nih ya, yang gue sebenarnya kurang suka nih, itu pedal remnya. Jadi feeling remnya tuh pedalnya nggak ada feel-nya. Kalau kita injak tuh kayak enteng, terus tapi ke mobilnya kok nggak berhenti gitu ya. Jadi kurang feel. Dan kalau misalnya lagi ngebut sih, menurut gue ini agak kurang aman kalau misalnya lu remnya belum dapat feel-nya gitu. Nah, ada satu nih yang mungkin jadi catatan buat si Glory iAuto ini ya. Itu adalah radius putarnya nih. Sekarang kita coba putar balik. Gue ngambil ancang-ancang yang lebih jauh. Langsung habisin. Ini putar baliknya tajam banget soalnya. Nah, ya jadi kalau misalnya kalian nyetir Glory ini, kalau misalnya kalian mau putar balik, itu harus ngambil ancang-ancang yang lebih jauh. Karena dia radius putarnya kurang bagus ya buat sekelasnya. Tapi karena gue sehari-hari nyetir Yaris lele, jadi itu bukan masalah. Sudah terbiasa. Nah, sekarang kita ngomongin rasa berkendaranya si Wuling Almas 7-seater ini. Nah, ini pertama kali ya gue bawa Almas yang 7-seater, karena biasanya gue bawanya yang 5-seater. Ternyata tuh ada bedanya gitu loh ya. Pertama, kita ngomongin dari posisi duduknya dulu deh. Posisi duduknya ini udah gue setting ketinggiannya udah yang paling rendah, dan dia masih tinggi ya, jadi posisi duduknya tuh commanding. Nah, kalau ini berasa banget kita nyetir mobil SUV gitu, dan ini mobil berasa dimensinya gede gitu. Nah, kalau yang ini juga sama nih kayak si DFSK tadi, karena dia belum bisa teleskopik, jadi kita harus korbanin salah satu, mau lebih nyaman tangan atau lebih nyaman posisi kaki. Kalau sekarang gue lebih pilih nyaman ke posisi tangan nih, jadi kaki gue agak nekuk posisinya gitu. Terus kalau ngomongin visibilitasnya ini kacanya kelihatan gede, samping juga kelihatan gede. Dia pilar A-nya nggak serebah si DFSK Glory tadi, tapi blind spotnya lumayan ya. Ini kalau misalnya kita di perempatan, kita harus lebih minggir lagi ngeliatnya, kepalanya harus lebih nengok lagi, karena dia kayak lebih kelihatan lebih dimensinya tuh lebih gede gitu loh si mobil ini.
Terus kalau ngomongin performa dari setirnya dulu nih. Setirnya, nah ini sama kayak mobil buatan Tiongkok lainnya. Jadi feel-nya nggak ada feeling, hambar banget gitu ya. Responnya tuh fake gitu. Dan kalau misalnya kita pakai buat belok, manuver, itu nggak kebaca arahnya kemana. Jadi banyak koreksinya gitu setirnya. Ya, nggak enak buat ngebut. Tapi memang Almas dari dulu juga memang lebih enak tuh jadi penumpang, duduk di baris kedua gitu. Poinnya di situ dia. Nah, tadi kan gue ngomong ada bedanya ya, yang 7-seater ini sama 5-seater ini. Bedanya di mana? Adanya di suspensi. Terutama yang paling berasa itu suspensi di bagian belakang. Kalau misalnya yang 5-seater itu berasa empuk banget gitu ya, berasa limbung kalau bisa kita belok-belok. Kalau yang ini dia berasa lebih kaku. Mungkin itu kompensasi karena mobil ini kan muatnya 7-seater. Jadi biar mobilnya nggak belakangnya lebih nggak ngebuang, dan kalau misalnya diisi penuh pun nggak ambles gitu ya. Jadi bikin dia lebih kaku. Tapi meskipun begitu, faktor kenyamanan nggak dihilangin karena memang poin utamanya Almas dari dulu tuh memang kenyamanan gitu loh. Meskipun kalau bisa kita pakai buat belok-belok gitu ya, buat buat manuver gitu, nggak sepede si Glory sih gitu. Meskipun ini dia suspensinya belakangnya itu udah independen ya, jadi memang lebih napak, tapi nggak terlalu pede buat manuver, kurang enak. Terus sekarang kalau kita ngomongin performa mesinnya, dia pakai mesin sama nih 1500 cc juga, turbo, dan tenaganya ini dia 140 horsepower dan torsinya 250 Nm. Dia torsinya menang dibandingin sama DFSK Glory Auto. Tapi respon dari transmisinya, jadi dia sama kayak si Glory juga, dia pakai CVT. Tapi yang ini responnya nih, kita langsung kick down nih. Ayo, ini udah diinjak. Gue nggak tahu kenapa, kalau misalnya kalian injak dalam, itu dia responnya ngeng, tapi udah hilang gitu. Terus nanti ada lagi ngeng gitu. Terus ntar ada lagi ngeng gitu. Jadi kayak kurvanya tuh begini gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Jadi mungkin kalau misalnya kalian pakai buat ini ya, buat pindah jalur cepet gitu, itu mungkin agak kasar jadinya karena dia dibawa alusnya susah. Dan responnya juga agak lama ya CVT-nya. Gue sih lebih demen drivingnya si Glory iAuto ya. Nah, kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakarnya, ini sih di MID. Kita bisa lihat ini dia dapat 7,9 nih kilometer per liter. Kalau misal kalian ingat, kita pernah nge-review ya Almas yang 5-seater. Itu memang kita pakainya agak ngebut gitu ya. Itu 1:5. Boros banget gitu ya. Nah, tapi kalau yang ini kita dapat 7,9 karena memang kita bawanya santai. Jadi Almas ini memang dia maunya di bawah santai. Lebih enak, lebih comfort, terus BBM-nya juga lebih irit ternyata. Ya. Memang mobil ini comfort oriented sih sebenarnya. Buat cruising tuh lebih diutamakan. Memang dia lebih enak dipakai buat cruising. Nah, gitu. Sekarang kita masih ngomongin kenyamanan nih. Sekarang kita ngomongin kekedapan kabinnya. Kekedapan kabinnya ini kalau dibandingin sama si Glory iAuto tuh jauh ini lebih enak. Suara ambien luar itu nggak kedengeran. Kalau misalnya kita nyusul juga nggak kedengeran, disusul juga nggak kedengeran suaranya. Suara bannya juga nggak ngedengung gitu ya. Padahal dia pakai ban yang sama kayak si Glory iAuto, dia pakai GT Radial Savero gitu. Memang ini lebih tebel sih bannya sih. Nah, kalau misalnya tadi gue protes ya di DFSK Glory iAuto itu remnya tuh kayak ngeglosor gitu, nggak berhenti. Kalau si Wuling ini sebenarnya remnya sama aja sih, dia feelingnya juga nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya kita rem, itu berasa berhentinya tuh lumayan gradual gitu, nggak ngeglosor gitu mobilnya ya. Padahal dia suspensinya kan lebih soft, tapi dia nggak diving gitu. Nah, sekarang kita coba radius putarnya si Wuling Almas. Wow, jauh nih, patah putar baliknya. Tuh satu jalur, gue nggak makan ke jalur tengah. Di kelasnya ini lumayan praktis dia putar baliknya. Radius putarnya bagus gitu. Pengguna lele nggak suka. Oke, jadi kita udah bandingin luarnya, dalamnya, fiturnya, akomodasi, sama nyetirnya. Jadi, Grab, karena ini yang paling baru, duluan ya, bentar. Monggo. Nah, jadi sebenarnya mobil ini adalah harusnya beginilah Glory 580 pertama kali keluar. Coba dari awal begini. Tampangnya ya meskipun agak gado-gado dikit, grillnya ini, lampunya itu, tapi jadi lebih pas sama kelasnya gitu. Dan interiornya juga jadi lebih bagus kalau misalnya kita buat pandang-pandang.
dan iTalk-nya lumayan responsif meskipun baru bisa bahasa Inggris doang. Dan nggak cuma itu, ternyata di driving-nya juga ada improvement. CVT jadi lebih bagus, suspensinya jadi sedikit lebih stabil, dan setirnya jadi lebih ada rasanya. Jadi nggak mati kayak mobil-mobil Tiongkok pada umumnya. Cuma tetap aja ya ada kekurangan 1-2 minor, kayak mesinnya biasa aja, dan suspensi belakangnya bukan yang independen, dan sedikit agak claustrophobic di belakang karena ya kacanya nggak gede-gede amat dan masih ada beberapa kekurangan lainnya. Tapi tetap aja upgrade dari DFSK Glory i-Auto patut kita apresiasi. Nah, pemain lama monggo. Nah, ternyata gue juga agak surprise waktu pertama kali nyobain si Wuling 7-seater ini. Ini yang 7-seater ya, karena sebelumnya kan 5-seater itu dia terkenal sama suspensinya empuk banget ya, sampai ngayun gitu. Ternyata ini ada improvement, dia jadi berasa lebih kaku, tapi nggak terlalu pengaruh banget sih ke drivingnya sih. Drivingnya masih sama kayak mobil-mobil. Oh ya, yang 5-seater agak empuk ya? Iya, ini drivingnya sih masih nggak berasa, tapi seenggaknya kenyamanannya nggak berkurang gitu. Dan dia juga, kalau kita lihat Wuling ya, dia tuh punya fitur-fitur yang bisa dibilang menjual banget di Indonesia. Oh, gimmicknya menarik ya? Iya, gimmicknya menarik, kayak layarnya gede gitu Oh. ya, terus ada voice comment pakai bahasa Indonesia. Nah itu satu-satunya tuh Indonesia mobil ini ya yang bisa ngobrol ya, pakai Iya. voice comment kan. Halo, Nah, Wuling. Iya, terus dia juga punya kelebihan yang jelas itu adalah kelegaan. Oh, Abis iya ini sih. tuh lega banget ya. Iya. Ya dibandingin sama ini jauh lebih lega ini. Ya, Elah. kira-kira begitu sih Wuling ini memang. Ya, jadi 340-an, 320-an something Ya, ya. ini 341,7 ya. Ya, jadi menurut kalian mana yang lebih baik? Tetap kembali pada kebutuhan kalian masing-masing. Butuhnya dengan budget berapa, terus butuh buat ngangkut berapa orang, dan akomodasi dan tempat tinggal kalian. Oke semuanya, jadi itu dulu dari AutoNet Max. Kita makasih banget kalian udah nonton, dan jangan lupa like video ini kalau video ini kalian pikir bermanfaat, dan jangan lupa Jangan lupa like, komen, subscribe kalau misalkan kalian belum, tekan tombol loncengnya juga supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Gue Grady. gue Ilsat. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Salah Gua ya? itu. Jangan lupa makan. Nah, Yo, jadi mending ini ya. inilah. Ini lebih murah, 20 juta tuh lumayan. Ini lebih berkelas, lu bawa ini tetangga ngiri. Gak gitu nih, lu punya budget ini, Mana? lu beli ini bisa beli satu sepeda Panas banget, lagi. gila. Ya, tapi nggak gitu nih, lu bawa ini ya. Hai, Glory. Sama mertua ya. Mobil apa nih langsung? Hai, Glory. Menarik perhatian itu. Ini apa ya, merek apa ya gitu. Ini tinggal ganti logonya Lewis Dan kalau Hamilton pengen sama ngelatain yang Valtteri sebelah Bottas, baris jadi. kedua, Bisa itu mah. Arogan. Kan mau pakai mobil tinggi. Ada motor berisik tuh, barusan ada motor ember, tapi kita susul, suaranya terendam dengan baik. Ini ada lagi nih yang nyusul nih. Ya kalau itu sih ketiga lagi. Kalau itu sih memang knalpot mereka yang berisik. Kompak. Apa sih keren? Itu buat blooper ya. Oh gitu. Oke. Ulang lagi. Cahaya lestari.